Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Jadi di video kali ini saya akan mempresentasikan kegiatan saya waktu PKL di PT Tirta Sukses Perkasa yang berada di Gambirono, Kecamatan Bangsal-Sari, Kabupaten Jember. Jadi awal saya datang di pabrik Klub Air Mineral Jember itu saya diperkenalkan dengan karyawan-karyawan yang bekerja di sana. Lalu saya diperkenalkan juga dengan alat-alat di sana. Berhubung saya jurusan kimia, jadi saya akan menjelaskan kegiatan saya setiap harinya, oke. Jadi awal saya masuk di lab itu, saya dengan pembimbing saya dan teman saya ini disuruh lihat-lihat dulu alat-alatnya, nanti yang tidak tahu itu ditanyakan. Terus setelah bertanya-tanya, saya diantar ke ruang WT, yaitu water treatment, di mana di dalam ruang water treatment itu ada beberapa tangki yang besar, sumber dipompa lalu dimasukkan ke dalam tangki storage yang berukuran 5.000 liter. Jadi setelah melalui storage, air mengalir pada tangki pertama, yaitu sand filter yang berukuran 2.500 liter, yang di dalamnya itu terdapat butiran-butiran kecil yang berfungsi untuk menyaring kotoran-kotoran tersebut. Lalu injek 1 berfungsi untuk menyuntikkan ozon ke dalam aliran air sehingga proses sterilisasi dan oksidasi ozon berlangsung selama air mengalir. Kandungan ozon yaitu 0,1 ppm atau part per million. Kemudian air mengalir pada tangki kedua, yaitu karbon filter yang berukuran 2.500 liter, yang terdapat karbon aktif yang berfungsi untuk menyerap kotoran-kotoran yang lolos pada tangki sebelumnya. Proses penyaringan ketiga yaitu pre-filter. Terdapat cartridge ukuran 1 mikron nominal fungsi menyaring karbon mikroba yang berfungsi untuk menyaring cemaran mikroba. Proses penyaringan terakhir yaitu final filter, yaitu untuk menyaring cemaran mikroba agar air produk itu semakin jernih. Fungsi injek 2 yaitu berfungsi menyuntikkan ozon, kandungan ozon minimal dan maksimal 0,4 sampai 0,6 ppm. Setelah itu tangki final atau buffer final masuk ke Setelah itu tangki final atau buffer yang berukuran 2.500 liter sebagai penampung air produk yang telah terproses, kemudian disalurkan ke filling cup. Pada awal produksi, petugas analisa mengambil air di WT untuk diuji pH, TDS, dan untuk mengetahui cemaran mikroba lainnya. Jadi maksud saya itu TDS, pH, dan ozon, yaitu ozon untuk mengetahui pencampuran air dengan ozon O3. Yang dimaksud pH yaitu kegunaannya untuk mengetahui tingkat keasaman dan kebasahan pada air produk tersebut. Yang ketiga, TDS, singkatan dari Total Dissolved Solid, yang berarti zat padat terlarut, yang merupakan indikator dalam jumlah partikel baik berupa senyawa organik maupun non-organik. Jadi 1 minggu sekali saya dan teman saya melakukan analisa kadar Fe, yaitu besi, dan Cl, yaitu klorin, terus Mn, yaitu mangan. Jadi setiap harinya saya itu mengambil air produk cup 16 untuk diuji puspul dan TDS nya.
Jadi puspul yaitu pengujian kekuatan lead cup, yaitu standar tekanan 2,5 bar dengan kekuatan 10 detik. Dilanjut dengan drop test, yaitu pengujian kekuatan cup Jadi dilanjut dengan pengujian drop test, yaitu untuk mengetahui kekuatan cup dengan cara melalui pipa yang berdiri tegak yang tingginya sekitar 1,5 meter dengan diameter 3 inci. Jadi jika cup pecah berarti kualitas cupnya itu kurang bagus. Jadi media per plate, media tuang untuk menumbuhkan mikroorganisme di dalam media agar yang masih cair. Media agar yang digunakan yaitu PCA, yaitu plate corn agar, PDA yaitu potato dextrose agar. Media filtrasi membrannya itu adalah penyaringan yang dapat menahan mikroba hingga mikroba yang dikandung dapat diselesaikan secara fisik. Metode swab test yaitu penggunaan sanitasi yang dapat digunakan pada permukaan yang rata bergelombang. Metode swab ini biasanya dilakukan pada swab personal atau khusus operator dengan metode TPC dan fungi untuk seragam dan sepatu operator. Jadi untuk swab mesin itu bagian yang digunakan untuk proses produksi parameter yaitu diuji dengan metode TPC dan fungi. Bagian yang di swab yaitu bucket, selang, strainer. Jadi swab udara yaitu kondisi sanitasi lingkungan proses produksi yang diuji TPC fungi pada swab udara tidak dengan udara melainkan menaruh cawan dengan media agar cawan berisi media. Oke, sekian video dari saya. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.